Madinah, malam yang sunyi, angin gurun berhembus pelan melewati rumah-rumah sederhana yang diterangi lampu minyak. Di sebuah rumah kecil, seorang anak duduk memandang langit dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Anak itu bernama Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi. Ia bukan anak bangsawan, ia bukan pula panglima perang. Namun kelak, namanya akan dikenal sebagai salah satu ulama besar dari generasi tabi'in. Muhammad berasal dari keturunan Bani Quraizah, sebuah kaum Yahudi yang dahulu tinggal di Madinah. Masa kecilnya tidak mudah. Ia tumbuh di tengah perubahan besar yang terjadi setelah datangnya Islam. Sejak kecil, Muhammad berbeda dari anak-anak lain. Ketika anak-anak seusianya berlari di jalanan Madinah, ia lebih sering duduk di masjid, mendengarkan para sahabat Nabi berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap kata ia simpan dalam ingatannya. Setiap kisah ia renungkan dalam hatinya. Orang-orang mulai menyadari sesuatu. Anak ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepadanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau selalu datang ke majelis ilmu?" Muhammad menjawab dengan suara tenang, "Karena ilmu adalah cahaya, dan aku tidak ingin hidup dalam kegelapan." Sejak saat itu, hidupnya dipenuhi dengan pencarian ilmu. Ia mendatangi para ulama. Ia duduk berjam-jam mendengarkan tafsir Al-Quran. Ia menghafal kisah para nabi, hukum-hukum Islam, dan hikmah dari ayat-ayat Allah. Namun perjalanan ilmu tidak selalu mudah. Ada masa ketika Madinah dilanda kesulitan. Banyak orang sibuk dengan urusan dunia. Majelis ilmu tidak selalu ramai. Tetapi Muhammad tidak pernah berhenti belajar. Ia membaca, ia menghafal, ia merenung, dan perlahan namanya mulai dikenal di kalangan para ulama. Orang-orang datang kepadanya untuk bertanya tentang tafsir Al-Quran. Kata-katanya menyebar ke seluruh Madinah. Semakin banyak orang datang ke majelisnya. Namun Muhammad bin Ka'ab tidak pernah merasa dirinya besar. Ia tetap hidup sederhana, pakaiannya biasa, makanannya sederhana, dan rumahnya kecil. Baginya, kemuliaan bukanlah kekayaan atau kedudukan. Kemuliaan adalah ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Suatu malam yang gelap, ketika kota Madinah hampir tertidur, Muhammad bin Ka'ab duduk sendirian membaca ayat-ayat Al-Quran. Air mata mengalir di pipinya. Ia membaca seolah-olah ayat itu baru saja turun dari langit. Salah seorang muridnya melihatnya dan bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau menangis ketika membaca Al-Quran?" Muhammad menjawab pelan, "Bagaimana mungkin aku tidak menangis ketika Allah berbicara kepada manusia?" Tetapi manusia sering berpaling. Tahun demi tahun berlalu, namanya semakin dihormati sebagai ulama tafsir. Para penuntut ilmu datang dari berbagai tempat untuk belajar darinya. Namun Muhammad bin Ka'ab selalu mengingatkan mereka, jangan jadikan ilmu sebagai jalan menuju kebanggaan. Jadikan ilmu sebagai jalan menuju Allah. Suatu hari seorang penguasa mengundangnya ke istana. Banyak orang mengira Muhammad akan merasa bangga. Namun ia datang dengan pakaian sederhana seperti biasa. Ketika penguasa itu memujinya di depan banyak orang, Muhammad berkata dengan tenang, "Jangan memuji aku berlebihan. Jika aku baik, maka itu karena Al-Quran. Jika aku salah, maka itu karena diriku." Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Di mata manusia, ia adalah ulama besar. Namun di dalam hatinya, ia hanyalah seorang hamba yang terus belajar. Tahun-tahun terakhir hidupnya dihabiskan dengan mengajar, menasihati, dan mengingatkan manusia tentang akhirat. Suatu hari seorang murid bertanya kepadanya, "Wahai guru, apa nasihat terpenting dalam hidup?" Muhammad bin Ka'ab tersenyum. Ia memandang langit Madinah yang mulai memerah oleh matahari senja. Lalu ia berkata, "Jika engkau ingin selamat, maka jadikan Al-Quran sebagai temanmu, sebelum ia menjadi saksi atasmu." Beberapa waktu kemudian, ulama besar itu jatuh sakit. Para murid berkumpul di sekelilingnya. Tidak ada kemewahan di rumah itu. Tidak ada harta yang menumpuk. Yang ada hanyalah mushaf Al-Quran yang selalu ia baca sepanjang hidupnya. Dengan suara yang lemah namun tenang, ia berpesan kepada murid-muridnya, "Pelajarilah Al-Quran, pahamilah maknanya, dan hidupkan ia dalam kehidupan kalian." Itulah pesan terakhirnya. Malam itu, Madinah kembali sunyi. Namun cahaya ilmu yang ditinggalkan Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi tidak pernah padam. Ia tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan kekayaan, tetapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar, ilmu. Dan selama manusia masih membaca Al-Quran, nama ulama itu akan terus dikenang dalam sejarah.